Ya, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Ya, balik lagi gue Dion. Ya, udah lama ya tidak bikin video dan sekarang saya buat konten baru ya. Ya, jadi ya teman-teman tahu saya sekarang ada di Belajarin. Nah, jadi ini nanti akan saya kasih nama Pojok Belajarin di channel Stock Receivers. Ya, kita tetap sama ya, core yang akan membahas saham-saham dan indeks tentunya. Dan nanti akan sedikit ada materi ya, ya yang saya rasa sih penting. Kenapa? Karena iya balik lagi, kita harus belajar dulu, kita harus kenal dulu market yang mau kita masuk itu di mana. Nah, oke, saya akan share sedikit buat yang masih, ya banyak dari free belajarin itu rata-rata masih muda dan belum memiliki akun saham ya. Nah, ketika ketika mereka sudah punya antusias itu luar biasa menurut saya. Oke. Dan teman-teman harus pahami dulu ya apa itu investasi. Nah, karena memang investasi itu tidak terlihat menakutkan sebetulnya jika kita mau belajar, memperdalam. Kenapa? Karena memang iya, nama kita berinvestasi, kita kita menginvestasikan apapun ya, ilmu, investasi pikiran, investasi tentunya bisnis ya, itu semua harus kita pelajari. Jadi teman-teman buat yang baru-baru, saran saya lebih baik kenal dulu apa itu investasi. Dan ya kita lihat ada tiga ya sebetulnya ya. Pertama saham. Nah teman-teman yang baru nih, baru-baru, saham itu apa sih? Nah saham itu ya sebetulnya adalah kepemilikan kita di perusahaan. Nah jadi teman-teman kita beli nih satu perusahaan, kita punya sahamnya, berarti kita punya bisnisnya. Nah, karena uh, konteksnya adalah pasar modal, berarti ya ketika kita beli perusahaan publik, kita sudah memiliki bisnisnya, ya, punya bisnisnya, walaupun kepemilikan kita sedikit. Nah, oleh karena itu, ya mau nggak mau teman-teman harus belajar gimana memperdalam ya, gimana sih perusahaannya, apakah perusahaannya lagi untung atau justru 3 tahun ke belakang rugi terus. Nah, tapi di kala rugi kita lihat opportunity yang paling besar. Nah, kayak begitu ya. Jadi memang iya, bermain saham atau yang bermain ya, melakukan investasi saham ya sama kayak kita berbisnis sebetulnya. Makanya saya selalu bilang ya maupun kita trading maupun kita invest ya kita harus mindsetnya bisnis. Jadi semua itu harus ya punya plan yang pasti ya. Nah makanya kalau teman-teman di saham tidak ada plan, saran saya belajar dulu. Ya belajarin tuh punya banyak kelas ya. Ada kelas-kelas yang saya rasa sih relatif murah ya, nggak terlalu besar ya. Cuma 600.000, 6 kali pertemuan, dan ada grup komunitasnya yang bisa di-share setiap hari diskusi, dan saya rasa sih worth it untuk kelas gitu ya. Dan juga yang tidak bisa di ini apa yang mungkin tidak ada yaitu ya program mentoring yang benar-benar kita benar-benar fokus membimbing teman-teman dari awal kayak gitu. Nah, lanjut lagi ya, setelah punya saham, terus nanti teman-teman ke obligasi. Obligasi itu surat hutang ya. Atau surat hutang tuh ada dua biasanya tuh, ada obligasi negara sama perusahaan. Nah, biasanya yang paling orang seneng tuh obligasi negara. Kenapa? Karena iya negara kalau ini ya tidak bisa bangkrut ya. Ya mungkin bisa, cuman probability-nya mungkin kecil ya. Nah, makanya. Tapi kalau obligasi perusahaan sangat 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 rentan sebetulnya kalau ketika obligasi itu gagal bayar. Nah, ibaratnya itu simple kan, mereka kurang duit, mereka pinjem. Mereka pinjam ke kita. Nah, nanti pas udah pas jatuh tempo kita dibalikin kasih bunga yang ditentukan. Misalnya 6%, 7%.
Nah, dalam hal ini biasanya investor-investor pemula senangnya itu obligasi yang surat utang ya, karena biasanya returnnya udah tahu 7%, udah dipotong-potong ya mungkin 5%, tapi udah tahu gitu, dia masuk 10 juta dia dapat 5%, dia masuk 20 juta dia dapat 5%. Nah, ada lagi nih namanya reksadana. Reksadana tuh orang yang kelola. Jadi ya istilahnya kita percaya satu perusahaan reksadana, mereka punya manajer investasi dan mereka ini putar dia. Nah, cuma ada plus minusnya juga. Kayak kenapa? Karena ya tidak semua itu naik terus ya. Jadi up and down. Jadi ketika terutama pemilihan sahamnya salah, wah itu bermasalah banget sih. Kayak gitu. Nah, jadi memang ini ya awal-awal episode 1 pojok belajarin ya teman-teman mulai belajar. Iya, mulailah kenal dulu. Baru teman-teman misalnya udah serius baru memperdalam. Yang penting sih balik lagi teman-teman masuk sama harus punya plan. Plannya nah, membuat plan itu tidak semerta-merta ini ya, butuh proses ya. Dia butuh proses, teman-teman. So, ya kita akan lanjut membahas indeks. Ada apa dengan indeks kita? Oke, 4 hari ini kita lihat teman-teman ya. 4 hari ini, ya sorry ya saya pakai trading view. Nah, lihat 4 hari ini kita lihat indeks kita dibanting terus ya, dibanting terus. Nah, setelah beberapa hari dia rebound ya. Minggu lalu dia naik 2 ini candle hijau di sini teman-teman bisa lihat. Dan habis itu dibanting nih 2, 4, 6, 8 hari. 8 hari koreksi panjang dan kalau dilihat kalau kita tarik belakang lagi ya dari 28 Agustus sudah koreksi ya hampir sebulan ini koreksi panjang nih IHSG nih. Ada apa sebetulnya? Apakah saatnya technical rebound atau memang ini jadi tanda-tanda exit ya. Nah, untuk itu saya selalu ngasih tahu dulu ya, indeks harga saham gabungan itu terjadi karena ya itu ya, dia terjadi harga indeks ini turun ya karena harga-harga saham terutama yang market cap-nya gede itu biasanya terguncang. Nah, jadi memang ketika saham-saham big caps nih pada di Lego sama asing dikuat, otomatis itu akan menekan composite dan secara tidak langsung juga mempengaruhi balik lagi ya psikologi manusia ya. Nah, harga indeks turun, kita lihat asing jualan dan kita ikut panik. Nah, ketika kita tidak menguasai mindset psikologi trading atau psikologi invest, ya kita akan panik juga. Tapi ketika kita udah tahu bisa jadi ini sebuah peluang. Nah, pertanyaannya, sampai kapan IHSG akan crash? Bisa di komen di bawah. Iya. Kalau saya tarik ya di Monthly ya, saya pernah bilang kalau bisa dicari ada tuh. Ini ya. Nah, ini saya akan memakai Donchian ya. Balik lagi, saya selalu pakai Donchian dan ada beberapa indikator yang lagi saya pakai ya. Moving average salah satunya. Kenapa? Karena lebih enak sih. Iya. Nah, kalau teman-teman lihat di Monthly, ketika dia nih di Corona ya, COVID ya. COVID dia turun drastis ya sebulan ini ya. Dan dia nyentuh 3.000 dan akhirnya dia rebound. Nah, saya sudah bilang ketika dia ada rejection di sini dan tidak bisa kuat, nah otomatis dia akan mantul ya, dia akan kembali lagi ya, dia akan mencari lagi area-area untuk dia mencoba menguji lagi. Nah, kalau dilihat memang indeks kita ini ya ini kita bisa jadikan patokan resisten ya, resisten kuat di sini. Saya pakai classic support. Nah, dan di sini ada area tadi support ya, sorry. Ini ada area resisten di sini ya. Nah,
area resisten yang cukup kuat di sini. Kenapa saya bilang kuat? Karena kemarin dia jebol ya, dia turun ya. Nah, ini harus jadi hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika dia bulan ini ditutup di bawah sini, ya kemungkinan dia akan mencari support terdekat. Kalau dilihat dari sini, support terdekat tuh ada di sini nih sebetulnya. Di 4.371. Nah, karena ini bicara bulan, dia pasti akan fluktuatif nih ya. Nah, fluktuatif. Nah, pertanyaannya apakah masih akan uptrend atau justru sudah downtrend? Kalau dilihat memang di sini nih, kalau patokannya di sini, ya dia masih kelihatan uptrend ya, walaupun sini udah mulai patah trend. Nah, bisa jadi di bulan Oktober nanti kita akan lihat saham-saham ya banyak sideways ya, karena lihat pola-pola sideways sudah mulai kelihatan ya. Dan ini ingat, selama saya bilang teori Donchian bilang, ketika memang dia belum pernah menyentuh upper, ya mindset kita masih sell. Dan ingat, dari downtrend biasanya dia akan ke sideways. Nah, jadi tidak serta-merta kita lihat, wah ini dia mau lanjut uptrend. Tidak. Ya, harus teman-teman lebih kritis ya lihat indeks kita. Makanya itu kalau kita lihat, ini saya akan coba tarik ya. Ini kita akan lihat nih. Kita akan combine-kan sini. Lihat, ini ada tren besarnya, lalu ada tren second test-nya. Dia lanjut, tapi dia tidak kuat. Akhirnya dia membentuk pattern bearish di sini. Nah, kalau teman-teman belajar Dow teori, nah, dia sudah membentuk higher high, dan ini membentuk lower high, dan ini membentuk lower high. Dua lower high. Nah, ini harus jadi tanda tanya nih. Dua lower high ini cukup berat ya. Nah, karena bisa saja ya memang trennya harus berubah dan turun. Nah, saran saya, ketika kita tahu ISG turun, saya rasa sih kalau untuk invest mungkin butuh proses ya, karena memang COVID sendiri baru usai ya, kalau kata para pakar ya 2021, 2022 ya, paling maksimal. Nah, oleh karena itu ya kita harus sabar, indeks kita akan dibawa sideways, mungkin naik turun. Dan ya selama belum ada harga yang bikin marking up, jadi memang ya harus siap-siap dengan plan. Ya, kalau teman-teman lihat nih, saya tarik pakai Fibonacci ya. Kita lihat. Ya, dari sini aja nih. Ya. Dia sudah dia retrace ke area 50 ya, yang which is gimana? Ini cukup ya serem ya. Kenapa? Karena ketika dia mantul di retrace-nya, biasanya dia akan lanjut ke bawah nih. Coba kita lihat ya, berapa persen potensinya ya. Iya. Ini saya tarik, ini saya singkirin dulu. Biasanya area-area mantul itu di area 161. 261, 1272, 2618. Mana 2618 nih? Ada ya, kita ini aja. Jadi ini 2618. Iya. Nah, memang ya kalau kita lihat indeks ya nggak mungkin lah sampai 1.700 ya. Ya, tapi who knows ya. Nah, selama dengan catatan selama ini tertahan nih, ada dua support resisten yang tidak support yang tidak dijebol ya, mungkin kita akan lihat ini ya, indeks kita baik-baik saja. Tapi ingat teman-teman, corona 2 tahun ya. Jangan kaget kalau mungkin dia akan retrace ke 3.500. Dan ketika itu sampai terjadi ya, saran saya ya teman-teman udah mulai siapin cash. Karena apa? Kalau dia biasanya nih udah mantul, ini area, saya sebutnya ini nanti area support kuat ya. Kenapa ya? Karena kalau teman-teman lihat ya, ketika dia mantul di support sini, dia naiknya tajam sekali nih. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini ada 3 nih pengaman nih bulan nih ya. Ini di monthly, saya ngomong bahasa monthly ya.
Nah, ketika memang intensitas ini ya saran saya sih perbanyak cash dulu. Jadi jangan terlalu ini ya. Ya, jangan terlalu nafsu buat trade ya karena memang kondisinya tidak mungkin kan. Ya selama bisa keluar ya keluar aja. Jadi tunggu aja, tunggu. Tapi yang mau nabung gimana ya silakan saja, saya tidak melarang. Yang penting teman-teman udah punya plan-nya ya, sudah punya trading plan dan ya udah tahu kan nambahnya harus berapa lagi. Nah, kayak gitu ya. Oke. Itu kalau dari indeks ya kita tunggu aja nih. Tunggu aja ya. Bisa nggak besok dia? Ya bisa aja, tidak ada yang mustahil ya. Karena balik lagi nih, semua bergantung sama sentimen ya. Nah, lihat ini ada area support kuat di sini nih. Nah, mungkin ketika dia mantul di sini dia akan pass lagi nih. Area berapa nih? 4.500 ya. Memang bisa aja dan dia akan ketika dia nge-break ini dan tren bullishnya akan balik lagi. Iya. Tapi kita siapin kemungkinan terburuk. Jadi memang harus siap-siap ya. Nah, untuk itu ya cash is king dan nah, di saat pandemi gini nih enaknya ngoleksi saham apa ya? Kalau kita lihat daily-nya ya, ini saya hapus lagi ya. Kalau lihat teman-teman daily-nya nih, hari ini, bisa chat dulu ya. Ya. Dia rebound nih ya. Dia mantul ke bawah, ini naik, dia kasih second chance exit. Ya sebetulnya sudah tergambar dari Fibonacci saja, nih kelihatan ya. Dan dari apa namanya? Dari ini juga udah kelihatan. Doncian ya. Lihat. Nah, lihat. Dia ketika di area ini saya bilang golden ratio ya. Ketika dia sudah mantul, dia akan mantul lagi di sini. Nah, dan kita lihat. Sampai kapan sih ISG selesai penurunan? Iya. Kalau dilihat memang ya cukup mengerikan ya teman-teman ya. Iya. Dan 2618. Ya, area-area ini nih yang teman-teman mesti waspada nih. Besok bisa aja dia akan menguji 4.700 dan ketika itu terjadi atau di 4.400 ya. Karena kenapa? Di sini nih. Baik lagi, tadi kita mau neli ya. Kita lihat nih, ada kok peluang kita buat mencuri-curi ya untuk making money ya. Nah, lihat, ini ada area support kuat di sini ya. Nih support daily kuat ya. Kenapa? Ketika dia di sini dia mantul, sini dia mantul dan iya dia naik ya. Dan iya, kalau saran saya ya mending menunggu ya, menunggu. Nah, pasti ketika besok dia sini ya selalu ada second chance exit. Nah, kayak gitu. Dan memang ya next target kalau dilihat memang Doncian ya mungkin akan ke 4.700 ya peluangnya. Probabilitasnya besar nih bearish nih. Cuman memang pasti selalu ada ya ini. Ingat di antara market trend besar biasanya ada trend minor. Nah, trend minornya ini yang kita tidak tahu. Ya, selama trend minornya bisa kasih exit ya exit lah. Jangan takut. Karena ingat balik lagi cash is king. Teman-teman harus siapin ya plan apapun buat ketika memang ISG lagi koreksinya nih. Bisa nggak dia besok ya bisa aja, tidak ada kemungkinan ini ya. Bisa aja nih kita akan ini kan udah mencari titik ininya ya. Ya, kita akan coba nih. Ini kan jadi bentar ya, saya hapus dulu nih. Remove dulu ya. Ini nanti saya akan share sebentar lagi. Ya, kalau bisa sebelum sesi 2, setengah jam lagi ya. Oke, ini kita akan mau lihat nih. Dia besok kalaupun retrace, dia akan retrace kemana nih? Iya. Kalau besok dia retrace-nya kemana nih? Kita lihat ya. Ingat, ketika banyaknya lower high, teman-teman harus hati-hati ya. Iya. Nah, lihat. Ketika retrace pun dia akan balik lagi nih ke area 5.000. Jadi teman-teman ketika, nah,
kita lihat besok misalnya dia terjadi retrace, dia akan membentuk ya bisa dibilang cari area ini ya, secondary trend buat exit, second chance exitnya. Ya, teman-teman pastiin area-area ini ya. Mungkin dia akan ke 5.000 lagi. Dan ketika 5.000 dia hantul ya siap-siap. Mungkin aja dia akan turun lagi. Biasanya setelah 61 diuji dan mental ya mungkin terdekatnya 4995. Nah, sama apa yang kira-kira enak buat kita ya, daily ya kalau bisa dibilang. Tinggal kita lihat nih saham-sahamnya. Kalau saya sih lihatnya beberapa sektor ya Infobank coba ya. Biasanya yang ketika ada koreksi, bank juga akan terkoreksi juga. Dan kita lihat pola bank apa nih yang kira-kira kita bisa lihat nih. Bank sudah mulai ada tanda-tanda doji ya, dan ya ini dia berarti ketahan nih di area ya area supportnya ya, balik lagi nih. Ya. Ini ada area support kuat bank nih. Nah ini bisa jadi dia yang ganjel indeks nih. Oh belum. Ternyata belum ya. Ya di sini. Ya, ketika memang ya biasanya di area sini dia mantulnya luar biasa nih ya. Bounce-nya ya. Ya. Kita tinggal tarik aja nih teman-teman. Tarik aja Vibo-nya nih. Ya, ya bank akan koleksi cukup dalam, cukup bagusnya berapa ratus poin. Nah, ya mungkin kita bisa cek bank-bank seperti BBRI ya. Kita lihat BBRI. Nah, ini di teori Doncian ini disebut namanya bottom fishing ya. Nah, ketika teman-teman beli nih bottom fishing, ya target terdekat mana? Biasanya saya pakai EMA ya. EMA 21 dan 34. Iya, oh 21 aja nih karena terdekat nih. Nah, mungkin dia akan coba tes ke 3.200 ya. Balik lagi. Nah, ini bisa teman-teman dapat potensi profit ya lumayan ya ketika masuk ya. Lumayan 5% ya, 7%. Nah, bank udah mulai bisa dilirik, ya siapa tahu BRI, ya ingat lagi, tapi ingat teman-teman, siklus bearisnya masih panjang. Siklus bearish nih, lihat tren bearishnya masih ini. Jadi ketika ada peluang second chance ya teman-teman coba aja masuk. Atau yang bagi punya barang ya mempertimbangkan lah buat exit. Kalau misalnya memang ternyata ISG dengan worst case-nya ya, worst case-nya dia turun ke 4.000 ya. 4.000 bahkan bisa ke 3.700. So, iya BBRI bisa jadi ini ya simple ya, dibikin aja trading plan-nya. Saya selalu bilang kita bikin risk reward ratio. Ketika risk reward ratio saya 2,5 ya. Nah, kita bikin aja nih dengan target segini 8%, risk reward-nya kan udah tahu nih, ya kita bisa nih taruh di sini. Nah, ini bisa dimasuk ya, entry di 3.060, jualnya di 3.200 dan ininya di 2.930 kalaupun dia gagal ya. Oke, next apa lagi nih selain bank? Ya, mungkin kalau kita lihat kita bisa mulai masuk ke consumer good kayak ICBP ya. ICBP ya, saya lihat ICBP cukup menarik ya. Nah, lihat dia mantul lagi ke mid donciannya nih. Dia mantul lagi ke mid doncian. Nah, ini bisa jadi area akum sebetulnya. Dan kalau dilihat saham-saham defensif biasanya dia akan cukup kebal ya. Terbukti dia masih area-area sini dan hati-hati, teman dia sudah membuat 2 higher high dan ini mungkin akan membentuk jadi lower high-nya dan ya kalaupun mau trade ya dibikin lagi ya maksimal kalau dia bobol ini berarti dia memang cukup kuat ya, ini berarti bukan lower high dan kalau besok dia ya 500 ya masih cuan cukup bisa lah main di ICBP ya. Ya 3%. Teman-teman mungkin minggu depan bisa curi-curi ya 4%, 5% ya is okay lah.
Ada lagi ya saham untuk mid cap apa Om? Mid cap saya rasa sih yang perlu kita cermati ya seperti mungkin Taiwan ya. Taiwan. Oh tidak, Taiwan tidak ini masih jauh ya. Ternyata dia masih turun nih. Nah ini teman-teman nunggu aja di sini, jangan buru-buru masuk ya. Masih dikasih peluang nih. Oh, apa ya? Mungkin komen kalau teman-teman punya sahamnya besok kita bahas di episode 2. Dan HKMU nih, mungkin HKMU bisa tapi untuk low caps ya. Untuk low caps ya, karena kalau teman-teman lihat HKMU ya dia mantul di ini di area sini di lower Donchian, dan kalau teman-teman lihat ya dia sudah doji dan mungkin akan morning stars. Lumayan ini kalau besok indeksnya naik dia ya akan menguji ke sini nih mungkin nih. Iya, dia akan ke 75 ya. Lumayan ya beli 70, jual 75, 7%. Ya, kalau dia jebol ya bisa jadi ya di sini balik lagi ya 78, 80, dan ingat di sini ada demand kuat nih, supply kuat nih. Ya, 85 ya. Ya. Dan teman-teman apapun itu ya selalu punya plan kapan harus keluar, kapan harus exit, kapan harus beli, kapan harus jual. Karena memang tidak mudah ya di market-market kayak gini kita trading ataupun kita invest. Nah, saya rasa sih kalau buat invest mending tunggu sampai benar-benar COVID ini reda, dan iya apa salahnya untuk koleksi ya, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya punya duit nih 100 juta, 100 juta nih. Oh, ini saya lihat nih peluang nih COVID nih 100. Saya punya dana nih pensiun 100 juta misalnya. Ya karena kita tahu nih COVID masih panjang ya dibagi aja 100 kali entry misalnya. Ya, katakan sehari 1 juta atau sehari 10 juta atau sebulan lah ya, sebulan 10 juta misalnya. Ya. Sembari nunggu nggak apa-apa sambil nunggu ya, cuman memang nanti averagingnya teman-teman akan tinggi ya. Nah, ya balik lagi ketika teman-teman belajar ilmunya ya sebenarnya cari harga-harga murah enak sebetulnya. Ya, kalau saya lihat sih memang contoh HKMU ini dia sudah bentuk higher high, lower high, lower high. Nah, mungkin ini lower high ya bisa jadi area 80 jadi lower high ketiga nih. Hati-hati nih. Ya mungkin bisa dilepas 80 ya kalau misalnya ya udah cuan ya beli di 70 jual 80 udah 10% dong ya. Oke, gitu aja episode 1 kita belajar tentang investasi dan apa sih apakah indeks akan crash. Ya ada peluang probability ke sana ada, dan apapun itu kita punya plan. Dan ya ini nanti akan saya kasih judul akan bentuk ini ya. Ini bagian dari channel baru pojok belajarin. Jadi saya akan mulai ganti logo belajarin, tapi untuk channel tetap di Stock Gossipers Indonesia. Oke, saya Dion pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.